memang betul industri pariwisata tuh yang paling terpukul. Kalau kemarin sempat tersebar ada satu gambar yang industri yang itu ya, apa namanya, saya sudah jelasinnya. Industri yang paling terpukul itu nomor satu pariwisata. Dari data-data yang kita kumpulkan juga dari teman-teman itu semuanya dari sejak bulan Maret itu ngejok gitu. Jadi memang ini kondisinya udah sangat desperate. Jadi buat kita pun bookingan itu dari sejak Maret sudah kita batalkan, kita refund semua. Jadi memang sekarang concern utama masing-masing adalah cash flow supaya survive. Tapi kita di travel juga berprinsip bahwa di setiap kejadian, terutama saat ini, itu selalu ada kesempatan. Justru ini adalah kesempatan di mana terjadi filter ya, filter di mana survival of the fittest. Jadi hal utama yang kita perhatikan adalah cash flow dulu. Prediksi seberapa panjang ini COVID ini akan mempengaruhi kita. Kemarin kita udah hitung-hitung ada 3 opsi, 3 asumsi. Misalkan puncak dari kurva COVID kita itu diprediksi itu bulan Maret, yang which is sudah lewat, itu recovery-nya itu butuh 2-3 bulan. Kalau misalkan puncaknya tercapai saat bulan Mei, itu recovery-nya bisa 4-5 bulan ke depan. Tapi kalau puncaknya itu Juni atau Juli, recovery-nya itu baru Januari atau Februari. Nah, kita kan untuk dalam bisnis kita selalu mikirnya worst case scenario dulu. Kalau worst case scenario kita masih bisa survive, kita hit mana cash flow kita itu sampai Juni tahun depan itu harus survive tanpa sedikit pun pendapatan. Jadi kita hitung itu. Dari situ akan ketahuan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan supaya bisa survive sampai saat itu. Dan kita pun bikin kayak tiga opsi. Opsi best case scenario yang optimistik, opsi yang optimistik tapi sedikit lebih buruk kondisinya, sama opsi pesimistik. Nah, itu menurut kita setiap bisnis pariwisata harus berhitung dari situ dulu. Dari situ akan ketahuan tindakan-tindakan apa yang harus kita laksanakan. Dan itu sudah urgent, harus segera dilaksanakan saat itu juga. Bayangkan kalau kita masih, misalkan ya, satu perusahaan punya operational cost 1 miliar per bulan, lalu dia punya cash itu 10 miliar, artinya kan cuma 10 bulan dia tahannya. Kalau kita perhitungkan sampai Juni tahun depan, itu mungkin butuh sekitar 12 sampai 18 bulan ke depan harus bisa survive. Berarti ya kita harus memangkas operational cost kita sampai Juni, harus survive. Gitu. Jadi kita pertama-tama yang harus kita lakukan itu. Setelah itu kita lakukan bagaimana mengurangi dampaknya. Yang pertama itu kan selalu karyawan kita harus memperhatikan. Nah, di sini kita pun mencoba fair dan kita juga mencoba ngambil kebijakan yang manusiawi. Dalam arti kita sebisa mungkin tidak mem-PHK siapapun juga dalam tim kita, tapi kita ngasih penjelasan terlebih dahulu sebelum kita ngambil kebijakan bahwa ini ada 3 opsi ini. Ada 3 skenario di mana masing-masing skenario itu ada parameternya. Di saat parameter itu terjadi, kita harus ngambil kebijakan seperti ini. Dan kita jelasin itu ke teman-teman di kantor dan mereka semua udah paham. Akhirnya mereka paham kalau di situasi seperti ini, industri pariwisata, kita semua tidak ada terkecuali harus potong gajinya untuk menghindari PHK. Jadi kemarin itu Maret awal, wah kita pusingnya di situ. Gitu. Untungnya teman-teman kita satu kantor itu paham kondisinya dan mereka oke, ya udah Mas, gini aja untuk tim IT mereka punya pendapat Mas, jangan setengah hari, kita dipotong jamnya jadi setengah saja. Kalau bisa jamnya tetap full, tapi hari Kamis dan Jumat kita dikosongin supaya kita bisa ngerjain proyek-proyek lain. Nah, kita kan dapat input yang bagus. Oh ya udah, kalau begitu tim IT boleh seperti itu. Tim marketing berbeda, mereka lebih suka kerja malam, siang-siang mungkin nyari sampingan atau apa. Akhirnya kita punya mikro strategi juga di dalam situ. Masing-masing tim punya reaksi yang berbeda dan punya solusi yang berbeda. Itu yang kita lakukan. Nah, lalu masyarakat ini kan sekarang bisa dibilang dalam tahun ini hampir kita prediksi akan nol deh travel. Nah, kita harus cari cara bagaimana kita bisa mempunyai revenue lagi gitu. Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di
industri pariwisata lainnya, terus juga dari Kemenpar. Nah, kemarin tercetus ide kita itu baiknya memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sekarang kan udah banyak nih seperti Zoom Meeting, ada Google Meet, ada Webex. Nah, kita coba manfaatkan itu. Sekarang kita ada beberapa opsi strategi sih. Satu itu kita launching namanya online experience. Jadi online experience itu kan kita ngelihat teman-teman rekan pariwisata itu biasanya jago bercerita. Nah, dari cerita itu gimana kita buat secara online. Jadi misalkan gitu ya, teman-teman contohnya di Lasem. Di Lasem mereka punya cerita bagaimana membuat batik, bagaimana prosesnya dan bagaimana membuat kenapa batik itu harganya berbeda-beda. Nah, di situ kan kita bisa bercerita tentang value-nya, proses kerjanya, dan kenapa batik yang model seperti ini lebih mahal dibanding yang seperti ini. Nah, dari situ kita punya ada dua target yang kita bisa dapat. Pertama itu mereka tetap dapat pendapatan, jadi kita menjual online experience itu secara online, nanti orang bisa berbayar. Kedua, kita juga mempromosikan daerah kita. Jadi di saat nanti kondisi sudah membaik, orang akan teringat, oh kemarin saya ikut online experience di Lasem tentang batik. Akhirnya mereka akan mikir, oh nanti berarti liburan berikutnya saya pengen ke Lasem, saya harus melihat proses kerjanya secara langsung seperti apa. Jadi salah satunya itu strategi yang kita mau lakukan. Halo, Mas Agis? Iya, tadi saya mute dulu. Kepanjangan nggak jawabnya tuh tadi. Ini soalnya ada beberapa peserta, ada yang, mohon maaf peserta ada yang nggak bisa dengar audio. Terus memang untuk video, saya memang lock hanya untuk Mas Julius, karena kita record untuk YouTube juga. Jadi teman-teman nanti saya buka videonya ketika sesi Q&A. Gitu. Jangan lupa nanti teman-teman komen di chat dulu siapa penanyanya, sehingga nanti baru kita buka videonya. Gitu ya. Nah, untuk yang itu kan tadi ide-ide Mas keren nih ya, termasuk bahkan saya sebelum bertanya udah lengkap nih sampai ke gimana travel.co sebagai platform penyedia jasa juga sudah mulai memikirkan solusi-solusi itu Mas ya. Nah, dari mungkin saya agak melenceng dari pertanyaan tadi. Gimana mungkin Mas sudah pernah ngobrol sama teman-teman yang sudah menjadi mitra kayak Tanah Kita, kemudian Flores dan sebagainya. Gimana sih Mas kondisi mereka di lapangan? Apa yang travel coba solusikan kepada mereka? Karena kemarin sempat Mas Julius cerita tentang, saya agak lompat ke pertanyaan ketiga tentang Mas punya ide untuk bikin virtual traveling, dan itu kayaknya akan cukup membantu orang karena orang mungkin bosan dengan pemandangan yang itu-itu aja ya. Betul. Silakan Mas. Ya, kemarin ya kita sempat komunikasi juga dengan rekan-rekan kita di berbagai daerah dan umumnya sama. Semua mereka itu tidak ada pekerjaan, tidak ada orderan, jadi kondisinya sangat-sangat desperate sih. Dan mereka sekarang harus berhemat sebisa mungkin. Banyak yang sudah di PHK juga dan menunggu situasi membaik sebetulnya saat ini. Dan kalau kita lihat juga secara teknologi sebenarnya mereka umumnya sudah ready. Jadi untuk memakai Zoom atau memakai video call yang lain sebenarnya sudah bisa. Cuman mereka masih butuh guidance dari kita. Jadi makanya kita buru-buru sekarang nge-develop teknologi baru supaya kita bisa memfasilitasi, memberikan mereka platform supaya mereka bisa tetap menjalankan aktivitasnya walaupun secara terbatas ya. Gitu. Tapi justru ini kita lihat jadi opportunity. Dalam arti gini, selama ini kan kita terlena di industri pariwisata. Alam kita indah, budaya kita indah. Itu yang selalu didengung-dengungkan. Tapi di sisi storytelling-nya kadang kita lupa. Soalnya mungkin alamnya sangat indahnya, jadi kita itu membiarkan tamu-tamu yang datang untuk menikmati alam itu tanpa kita harus banyak berusaha untuk menjelaskan, bercerita. Gitu. Justru ini sebuah kesempatan kita yang sangat baik untuk kita mempelajari lagi, kita belajar sama-sama untuk storytelling ya, menginterpretasi bagaimana alam ini, menjelaskannya, bagaimana membuat sebuah presentasi yang bagus,
gitu, dan bagaimana kita menyampaikannya itu yang paling penting gitu. Jadi buat kita ini momen yang pas. Jadi selain kita bisa membantu rekan-rekan kita di daerah, kita juga bisa memperkuat sisi pariwisata kita gitu. Nah, ini data-datanya nih ya. Lalu kemarin kita juga sempat tercetus ide. Ini kan kalau kita ngelihat di daerah itu kan sebenarnya punya keunikan masing-masing. Dari kearifan lokalnya atau produk-produk lokalnya yang mungkin bisa dikurasikan, lalu kita bisa mencoba menjualnya secara online. Gitu. Kemarin ada 2 opsi sih sebenarnya. Pertama itu yang online experience, kedua itu yang menjual produk secara online dari kekhasan setiap daerah. Nah, kita memutuskan untuk mencoba yang online experience dulu, gitu. Karena yang paling visible, kedua yang online menjual produk secara online itu akan timbul masalah lagi karena logistiknya sekarang pun lagi terdisrupsi kan. Jadi kita mendingan kita opsi pertama dulu kita perkuat, lalu ini sudah berjalan baru kita laksanakan opsi kedua, gitu. Nah, gimana Mas Asis? Oh ya, saya commute lagi. Jadi saya pikir saya pikir penting memang kita harus coba segala cara ya Mas Julius ya Ya, untuk coba mencikapi masalah ini. ya. Saya baru tadi jam 1 sempat juga Zoom video, nanti saya share mungkin ke teman-teman di YouTube. Sama teman saya pengusaha warung F&B yang juga dia terpukul dalam kondisi ini, tapi sama dengan halnya webinar kemarin dengan James Kui, dia cerita bahwa ketika kondisi krisis, kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika itu berhasil, ketika kondisi krisis sudah berakhir, kita punya 2 cara untuk menghasilkan duit jadinya. Punya 2 Exactly. cara baru. Betul. Dan persis sebelum kondisi ini makin parah, direktur kami, owner kami Pak Najib sempat juga bercerita bahwa ini waktu yang tepat untuk kita tuh bersedekah ilmu. Selain bersedekah ilmu juga Betul. bersedekah informasi maupun saling berbagi, karena itu pun dilakukan sama teman-teman di rumah perubahan. Prof. Reynald juga sering buka kelas gratis tuh, yang karena kalau kita ikut kelas dia kan mahal tuh. Akhirnya dia buka kelas gratis, coba membantu teman-teman. Nah, saya coba masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Julius ya. Ya. Karena kayaknya lebih banyak yang ngebet pengen bertanya ini. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir ini sebagai closing, karena saya kayaknya lebih tertarik untuk teman-teman ini tanya. Optimisme apa sih dari Mas Goris? Karena saya pikir di sektor pariwisata semua orang belum pernah ngalami hal kayak gini, Mas Julius ya. Sorry Mas Julius. Jadi belum pernah ngalamin kondisi seperti ini. Bahkan Bali pada tahun 2001 setelah bom Bali, mereka tuh masih tertolong dengan domestic tourism. Ya. Sedangkan ini benar-benar orang tidak boleh beraktivitas. Gitu. Saya aja keluar Jogja takut gak bisa masuk. Bisa keluar takut gak bisa masuk karena katanya masuk Jogja ini agak ketat nih. Gitu. Nah, optimisme apa sih Mas Julius yang perlu kita siapkan untuk menghadapi ini semua? Karena saya percaya, saya bagian orang yang percaya bahwa setelah ini selesai, orang akhirnya benar-benar akan spend untuk liburan. Betul. Entah itu akhir nanti liburan Natal, entah ke akhir tahun atau awal tahun. Saya yakin ekonomi wisata ini bakal gila-gilaan tumbuh. Nah, Betul. sebagai closing gimana nih Mas Julius? Kalau dari kita sih, kita juga percaya betul kalau setelah ini berakhir, orang akan berlomba-lomba akan liburan. Cuma mungkin kita akan harus perhatiin juga kalau daya beli itu sudah sangat berkurang jauh. Jadi kita harus menyiapkan yang lokal sebetulnya. Lokal dalam arti mungkin Jakarta dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, regional lah lebih. Gitu. Ke luar negeri mungkin akan jauh berkurang. Tapi justru domestik yang akan sangat-sangat booming. Nah, justru ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperkuat internal kita. Kan kita dikasih waktu gratis nih, karena di luar sana lagi slow down semuanya. Nah,
kesempatan itu yang harus kita coba untuk berinovasi-inovasi. Itu yang kunci utamanya. Kita harus berinovasi, belajar hal-hal baru, belajar knowledge-knowledge baru, yang dulunya mungkin kita bilang, saya kan gaptek. Jangan gaptek lagi, harus belajarin. Karena sekarang satu-satunya cara untuk survive harus melek teknologi. Betul. Itu. Jadi udah orang ngomong gaptek ke depannya. Karena sekarang satu-satunya cara yang bisa membuat kita survive adalah teknologi. Gitu. Jadi buang itu kata-kata gaptek lagi. harus inovasi dari sekarang. Nah, akhirnya teman-teman yang dulu nggak paham apa itu industri 4.0 terpaksa mau nggak mau kita sudah bersentuhan dengan itu ya Mas, gara-gara WFA ya? Iya, ini udah survival, kolaborasi, saling membantu, dan teknologi, itu udah kunci utamanya. Oke, terima kasih Mas Julius. Nah, kita Sama-sama, Mas buka Aziz. sesi pertanyaan. Teman-teman bisa ke kolom chat. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan tulis namanya, nanti saya buka untuk bertanya. Dan nanti pertanyaan yang paling bagus akan kita kirimi hadiah dari usaha desa. Wah, asik nih. Ada yang bertanya? Silakan di kolom chat. Sebentar Mas Julius. Kalau teman-teman dari usaha desa sendiri bagaimana? Ada dampak-dampak apa yang paling signifikan, Mas? Ya, saya sebentar stop spotlight video dulu. Jadi di kita Mas, kalau kita ngamatin teman-teman di lapangan ya, karena sebenarnya sejak 33 minggu lalu dari Kementerian Desa itu juga sudah menghimbau semua desa yang bermitra sama program Pitpel dan wisata desa yang juga Mas juga pernah jadi juri ya, itu disuruh tutup. Jadi 3 minggu lalu sudah disuruh tutup semua, tidak boleh ada yang operasi. Secara dampak akhirnya memang sangat berdampak kan secara ekonomi, karena biasanya mereka bisa mendapat penghasilan itu satu hari 3 juta sampai 15 juta. Tapi alhamdulillahnya Kementerian Desa setelah itu langsung mengeluarkan permen tentang pengelolaan dana desa dalam menangani kondisi ini. Gitu. Jadi mereka langsung secara jelas dana desa itu bisa dipakai untuk apa, berapa prosentasenya, kemudian tugas dan tanggung jawab BUMDes dalam kondisi COVID-19 ini seperti apa. Alhamdulillah itu sangat jelas. Jadi setelah ini kalau di level desa mitra-mitra kita ngalamin sih itu yang terjadi. Terus yang kedua ada juga usaha-usaha mikro yang justru terdampak positif karena kondisi COVID ini. Contohnya Kampung Berseri Astra Kemuning. Dia punya produk namanya Secang Kemuning atau bahasanya cangkemu. Itu saya ngobrol pendapatannya per hari ini tuh meningkat 500% Mas, sudah sebulan ini. Wow. Jadi minuman-minuman herbal ini naik. Kemudian teman-teman di Plut UKM Pacitan, halo teman-teman Plut UKM Pacitan, itu juga saya memantau DM ke ke binaan kita namanya Yoris, minuman herbal, itu juga meningkat penjualannya. Artinya ada kalanya ketika kita nggak tahu untuk ngelola bisnis gimana, ternyata ini momen yang tepat gitu. Ada juga produk Secang sama Nita ini juga dia meningkat penjualannya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Galaxy On 5 Fashion, ini namanya siapa ya? Nah ini langsung saya bacakan aja Mas ya. Ya. Mas mau tanya saat ini peluang usaha apa yang bisa dijalankan melalui teknologi? Nah itu Mas Aziz tadi baru jawab tuh. Peluang-peluang usaha secara mungkin dari teknologinya sekarang kita bisa manfaatkan kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, marketplace yang sudah tersedia kan kita mudah sekali sekarang menjualnya. Mungkin belajar juga tentang soal sosial media, memanfaatkan Instagram, memanfaatkan Facebook untuk memasarkan produk-produknya. Atau kalau mungkin jasa, kita juga mungkin bisa membuat kelas-kelas, misalkan kelas memasak, kelas membatik, atau apapun lah itu servisnya. Kita bisa sekarang switching menjadi sebuah konten. Jadi memang
mindset-nya yang harus dirubah. Kalau tadinya kita berjualan itu harus dengan fisik, sekarang kita ganti menjadi online gitu. Dan ternyata orang-orang itu sangat butuh. Orang-orang sekarang lagi banyak di rumah, mereka tuh mencari konten-konten yang berguna buat mereka atau yang menghibur. Ada juga orang yang pengen belajar hal baru, itu mereka carinya semua secara online. Nah, dari online itu kita bisa monetizing dalam dengan cara pertama dari kalau kita pasang di YouTube, viewernya banyak, kita bisa monetize. Lalu kita juga bisa mungkin kerjasama, seperti kayak tadi Mas Asis cerita, dengan kita membuat online video seperti ini, mereka support memberi giveaway kan, gitu. Itu bisa dimonetize juga dalam bentuk sponsorship. Jadi mungkin per video, ayo perusahaan mana support gitu. Kalian boleh ikut berpromosi di sini, nanti disebutkan nama perusahaan, nama brandnya, nanti kita akan bagi-bagi produk. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu opsinya. Itu yang sebenarnya kita juga lakukan di Travel. Jadi kita bikin community meet up secara online, lalu kita tawarkan ke para sponsor gitu, ke para brand, yuk gitu, kita mau bikin acara ini gitu, kalian bisa support nggak gitu. Kita mau bagi-bagi hadiah, kita juga bisa memberikan support ke komunitas lain. Misalkan kemarin itu kita sempat bicara, teman-teman yang punya restoran, punya coffee shop itu kan terdampak sekali tuh. Nah, kita bisa alihkan. Jadi, ayo teman-teman, kita minggu ini kita ngopi di tempat ini, kita order secara online, gitu misalkan. Jadi akhirnya dalam seminggu itu teman-teman pada berbondong-bondong mensupport coffee shop tertentu, gitu. Itu bisa kita lakukan. Dan ini juga saatnya kita membuat gerakan-gerakan yang bisa membantu secara bisnis dan juga membantu masyarakat secara umum. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Julius. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah, ini dari Mas Mas Taufik Ridho. Oh ya, mungkin saya tadi nambahin ya, ada beberapa bisnis yang justru mengeluarkan ide-ide hebat ya Mas. Di Jakarta saya lihat ada yang jual kopi susu 1 liter tuh biar bisa di stok. Jadi sebenarnya kayak misalkan kayak tadi wedang uwuh gitu, secang, kita bikin yang kemasannya baru atau dibikin kayak sirup supaya mungkin bisa lebih tahan lama gitu. Kontratnya, lalu dijual secara online. Itu kan opportunity yang sangat besar. Kalau kita bisa menggrabnya, kita bisa berinovasi dengan cepat, pasarnya sangat besar. Now it's the moment, iya kan? Gitu. Sebenarnya tinggal merubah mindset yang tadinya krisis menjadi opportunity. Gitu. Kita lihat aja dari data yang ada, orang-orang itu kecenderungan konsumsinya seperti apa, kita harus shifting produk kita seperti apa, kita shift seperti apa. Gitu. Oke. Thank you Mas, emang harus fleksibel ya. Nah ini ada pertanyaan yang masih relevan nih Mas. Dari Terido. Terido ini siapa nih? Taufik Ridho kayaknya. Halo Mas Julius, mau nanya, kalau kita punya bisnis travel yang saat ini sepi nih, malah cenderung benar-benar nggak ada order nih. Kira-kira bisnis alternatifnya apa ya Mas? Online experience. Online experience. Nah, nanti bergabung sama kita. Jadi mulai mikirin begini, bagaimana kalau kita lagi Zoom sekarang, bagaimana Anda memberikan produk travel Anda secara online, secara pakai Zoom. Kalau Anda bisa melakukannya dalam durasi mungkin 30-40 menit, berarti itu produknya. Gitu. Nanti itu bisa dijual ke teman-teman yang mungkin tertarik jalan-jalan ke daerah tempat Anda gitu. Nah, itu yang diceritakan, keunikannya apa gitu. Nah, itu harus ngelihat peluang seperti itunya gitu. Apa yang bisa dia gitu dari produk Anda. Iya. Jadi kemarin juga salah satu yang kena dampak, salah satunya mungkin saya punya saudara, tante saya yang juga dia mainan travel, biasanya umroh dan liburan ke Korea, benar-benar mati total. Awalnya juga sempat panik, pasti semua orang di sektor wisata ngalamin panik. Tapi akhirnya kemarin malah punya ide, karena ketika kita sering traveling kayak Mas Julius, punya banyak ide atau kaidah kuliner yang banyak, akhirnya bikin kuliner-kuliner khas daerah. Dan sekarang akhirnya laku tuh dapurnya ngebul banget. Jadi pemesanan PO makanan itu banyak yang sempat kita mikir, kok bisa ya masak ini, Mungkin saya pikir itu keuntungannya seorang traveler ya.
Mungkin itu bisa menjawab ya Betul. Mas Taufik. Nah ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Ivan Majid. Mas Ivan Majid ini kondisinya lagi di lockdown nih di Auckland. Nah ini nanya deh, apakah Mas Julius apa Travel jual voucher dengan harga diskon yang nanti bisa dipakai setelah COVID, bisa membantu cash flow misalnya gitu. Tepat Ini sekali. tipikal nyari diskon nih. Ya, betul. Itu tepat sekali. Itu sudah kita rencanakan juga. Emang tadi belum saya mention. Jadi, momentumnya belum tepat untuk menjual itu sekarang. Karena ini orang kan masih penanggulangan krisis kan. Nanti di saat tadi kurvanya sudah mencapai puncak dan sudah mulai recovery, itulah saatnya kita menjual voucher-voucher. Kita juga menyiapkan cicilan. Jadi kita mulai menjualnya itu buat tripnya tahun depan, tapi bisa dicicil dari sekarang. Misalkan sekarang, oke, saya mau ke Raja Ampat, tapi kok mahal banget, per orang bisa 15 sampai 20 juta gitu. Kalau sekarang dicicil 1,5 juta per bulan kan jadi lebih affordable. Tapi jalannya masih tahun depan. Nah, di situ. Keren. Kita udah siapin sebenarnya, skemanya sudah ada, cuma belum di-launching karena momennya belum pas. Gitu. Kita prefer sekarang itu penanggulangan dulu, meminimizing, sama memperkuat internal kita gitu. Tapi ya itu bagus, ide yang bagus banget dan memang itu yang kita sudah rencanakan gitu. Iya, nih siapa tahu Mas Ivan bisa bantu nih sewa van keliling New Zealand diskon gitu. Nah, itu. Jadi Ya, kalau nggak ya saya nyicil tadi dulu denger dari ide sekarang ya kan. idenya Mas Julius nih keren ya. Kayak gimana kita liburan nge-planning udah kayak umroh ya. Nabungnya sekarang, nyicilnya sekarang. Berangkatnya tahun depan. Betul. Gitu. Mas, tapi ini Iya, kan kayak naik haji aja kan. anyway ini agak meleset nih. Sempat kemarin mungkin agak nggak stable nih. Air Asia kan waktu sebelum COVID ini jual ke Raja Ampat murah banget Mas tiket ya. Cuman berapa Sempat tuh ya? ya itu. 5 juta ya? Sorong nggak nyampe kok nggak salah, 3 sempat ada juta yang ya? 3,5. 3 juta ya? Iya. Iya, iya. Gitu. Jadi, Nah, sekarang juga waktu yang tepat untuk merenegosiasi sebetulnya. Kan ini kita semua perusahaan ini banyak yang mengalami hambatan cash flow. Nah, sekarang saatnya merenegosiasikan lagi nih kesepakatan yang ada. Bagaimana kita bisa sama-sama generate revenue, mungkin dengan margin yang lebih tipis, tapi tetap berputar. Itu ya kunci utamanya sih. ya. Gitu. Yeah. Nah, thank you Mas Julius insight-nya. Kemarin kita juga melakukan rapat tuh Mas dengan pihak finance. Mungkin ada berapa cara kalau di sini ada teman-teman usaha mikro yang ikut join. Kita kemarin kalau dari segi bisnis kan kita perlu ngelihat cash flow. Cash flow kan nggak boleh terlalu besar pengeluaran dan sebagainya. Nah, ini yang salah satu dilakukan usaha desa. Rencananya kita akan menggilir gajian. Jadi ada yang gajian sebelum tanggal 1 dan ada yang gajian setelah tanggal 1. Kenapa? Yeah. Kayaknya itu kelihatannya sepele, tapi secara laporan keuangan itu nanti nggak bisa dibohongin itu. Nanti grafiknya akan bagus gitu. Kemudian kita memitigasi investasi-investasi yang nggak perlu gitu. Betul. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan teman-teman sekarang. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya sudah habis pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya mau tanya Mas Madini, saya buka langsung. Oke, silakan. Halo Mas Julius. Halo Mbak Dini. Ya, saya Dini Mas mau tanya. Saya kan ada usaha tas oleh-oleh, nah itu sangat bergantung sama pariwisata. Itu karena pariwisata kan sekarang mati, jadi toko-toko yang jualan kan udah pada tutup, yang dititipin nih. Nah, ada saran nggak dari Mas Julius? Karena piutang juga banyak dari toko-toko itu, sementara toko-toko itu kan nggak ada penjualan. Jadi mau nagih piutangnya pun susah Mas. Nah itu menurut Mas Julius. Terima kasih. Boleh saya tanya dulu, itu usaha tasnya itu produksi sendiri atau ngambil dari supplier juga?
produksi sendiri, jadi desain, terus habis itu ada mitra penjahit gitu. Mitra Nah, penjahit. sama mitra penjahit kan juga nggak enak, mau diputus juga Betul. kasihan gitu. Berarti kalau saya lihat stropongnya itu Mbak untuk menjahitnya, untuk membuat produk baru Iya, ya. betul. Kalau Mbak ya manfaatkan mungkin inovasi-inovasi baru, membuat produk-produk mungkin kayak sekarang APD ya, APD tapi mungkin sudah terlalu banyak. Next-nya setelah APD selesai, apa yang dibutuhkan orang-orang di rumah-rumah Oh, oke. gitu. Itu mungkin kurang tahu, tapi bisa juga keperluan dasar rumah tangga sih. Hmm. Bisa, Kan operasional, jadi tetap ada yang buka. Nah, tapi ada banyak toko juga. Jadi dari 11 toko yang buka itu cuma 2 toko. ya. Jadi cuma supply ke 2 toko yang biasanya ke 11 toko. Sementara dengan toko sisanya itu ganggu operasional kayak gitu. Nah, itu menurut Mas Julius gimana? Ya, kalau menurutku sih ya sekarang kita agak kurang elok juga menagih piutang di kondisi seperti ini sih ya. Menurutku sekarang saatnya kita menginovasi, bikin produk baru dan membuat channel marketing yang baru. Jadi jangan nitip di toko-toko lagi, tapi mungkin bagaimana kita menjual barang secara online atau duduk. Kita bisa memanfaatkan mungkin ojek online, bisa memanfaatkan seperti JNE gitu untuk mendistribusikannya dan Oke Mas Julius, karena waktunya sudah mepet nih. Nah, terlepas dari masalah kondisi ini, saya justru tertarik dengan apa yang dilakukan Travel. Ini agak keluar nih sebagai closing statement. 3 atau 4 hal menurut Mas Julius yang perlu dipersiapkan atau service apa yang perlu dilakukan bagi penjual wisata atau penyedia jasa wisata atau bagi desa wisata yang perlu dilakukan agar turis itu nyaman ke sana dan mungkin melakukan bukan repeat order ya, kunjungan ulang ke sana. Dari pengalaman Mas Julius sebagai penikmat wisata, apa sih yang harus 3 hal nih Mas, apa yang paling minimal harus standar pelayanan minimal yang harus mereka lakukan gitu agar wisatanya mereka tuh terkenang gitu. Kayak oke lah sekarang kita menunda pergi, tapi kan pasti dalam pikiran kita tuh sudah ada destinasi wisata yang kita tuh pengen banget ke sana gitu. Sehingga layanan mereka tuh benar-benar melekat gitu. Nah, apa nih Mas tipsnya bagi pelaku wisata? Mungkin di sini banyak pelaku wisata juga. Kalau menurut kita pertama itu yang paling penting itu cerita dan interpretasinya dulu. Jadi tempat yang tidak menarik pun, kalau cerita dan interpretasinya bagus, itu bisa jadi sangat menarik. Itu banyak sekali tempat-tempat di Jakarta, kalau kita lewatin nggak ada apa-apanya, hanya kampung biasa, tapi begitu ada cerita di dalamnya, dan cara menyampaikan cerita itu bagus, itu menjadi sangat-sangat berkesan. Itu pertama. Kedua ya tentunya kita juga harus SDM-nya yang di sana menerima tamu atau menerima kunjungan itu satu masyarakatnya itu saling kompak gitu. Artinya mereka ramah, mereka juga sangat membantu tanpa mengharapkan imbalan ya. Itu masyarakatnya udah welcoming gitu. Tapi untuk orang Indonesia sih saya rasa secara umum sudah sangat welcoming gitu. Tinggal mungkin meningkatkan SDM-nya. Ketiga, fasilitas-fasilitasnya. Buat rata-rata orang kota yang mau jalan-jalan, itu kan biasanya toilet harus bersih, makanan harus bersih dan higienis, gitu. Itu yang paling basicnya. Kalau mau menginap pun, menginap juga tempatnya harus bersih dan layak. Gitu. Itu dulu yang standarnya ditingkatkan, dari situ baru yang lain-lainnya itu sekunder. Gitu. Makanannya enak apa enggak, itu sekunder. Gitu. Pemandangannya bagus apa enggak itu juga sekunder gitu sih. Menurut saya paling utama itu cerita sama bagaimana menginterpretasikan cerita itu. Oke, terima kasih Mas Julius atas waktunya Sama-sama. hari ini. Karena jam 14.50 Mas Julius sudah punya meeting lain ini. Betul, ini nyambung terus nih. Thank you Mas Aziz dan Usaha Desa. Terima Thank you kasih juga teman-teman yang udah join di diskusi kali ini.